Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang saya hormati, tentu marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi qaulina alhamdulillah, Allah limpahkan nikmat kembali pada kita sampai dengan saat ini. Kemudian kita bisa beraktivitas, berkegiatan dari sejak kita bangun sampai saat ini. Itu semua adalah nikmat dari Allah. Lebih-lebih diberikan kemudahan juga untuk ke masjid untuk berjamaah sholat zuhur. Dan satu karunia yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Semakin kita terus bersyukur, maka harapannya Allah akan nambah nikmat-nikmat berikutnya gitu. Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa pasca Ramadan tentu kita harus mempertahankan kegiatan yang pernah kita laksanakan di bulan Ramadan, baik itu sholat malam, baik itu membaca Al-Quran, dan juga mungkin berbagi atau berinfak sedekah. Karena memang di bulan Ramadan begitu motivasinya yang tinggi, kemudian kita mudah untuk melaksanakannya. Berbeda dengan di luar Ramadan kadang ya, kemudian sudah kembali seperti semula. Untuk itu ada satu ayat yang mungkin menjadi motivasi kepada kita Bapak sekalian di dalam surat Fussilat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun ya. Innalladzina qalu, sungguh orang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Nah, ini tentu sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Karena begitu Allah memberikan hidayah iman kepada kita, kemudian kita rawat, kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, dan selalu dalam diri kita adalah Rabbunallah, ada tauhid di sana. Nah, kalau sudah Rabbunallah, kemudian kita aplikasikan dengan berbagai bentuk perintah dan juga sekaligus menjauhi larangannya, yaitu tsumastaqamu, kemudian istiqomah di dalam bertauhid. Karena memang hati kita itu adalah tidak stabil ya, sehingga perlu dukungan ya, perlu dukungan untuk bisa menjadi istiqomah. Nah, kalau bisa istiqomah cek itu, maka ternyata di dalam tafsir itu ada 3 yang harus diistiqomahkan. Satu adalah terkait dengan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai dengan ajal menjemputnya tetap kita bertauhid kepada Allah. Ada satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itu yang menjadi pegangan kita sampai dengan ajal menjemput kita, tetap kita dalam kondisi Islam. Kemudian yang kedua adalah istiqomah di dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Jadi ketika ada perintah Allah kita melaksanakan, kemudian ketika ada larangan ya kita jauhi kan. Dan itu terus sifatnya ya. Tidak kalau pas tidak nyaman kemudian tidak melaksanakan perintah Allah, tidak ya. Memang ada, ketika kami jumpai beberapa orang itu ketika tidak nyaman malah sekalian juga tidak melakukan perintah Allah, atau sebaliknya. Kalau pas nyaman tidak melakukan perintah Allah, tetapi pas tidak nyaman dia baru ingat Allah, kan ada begitu. Tetapi di dalam ayat ini mengajak pada kita supaya baik itu kita dapatkan nikmat atau sebaliknya itu tetap kita melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah. Kemudian yang ketiga adalah terkait istiqomah, ikhlas di dalam melaksanakannya gitu, ya.
Jadi seluruh kegiatan aktivitas itu harus dilaksanakan dengan ikhlas ya. Sehingga itu menjadi kekal nanti. Kalau tidak maka habis atau hancur ya. Jadi kata Al-Khattab itu salah satu definisi ikhlas adalah ketika dia melaksanakan itu ya tidak ada rasa emosi, tidak ada rasa benci ya gitu. Tapi yang ada adalah dia senang karena ini adalah perintah Allah kemudian dilaksanakan. Dan itu terus sampai dengan sama tadi ajal menjemput kita itu melaksanakan dengan penuh keikhlasan dan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya? Ada beberapa tips ya untuk mendapatkan sebuah istiqomah tadi. Karena sudah dapat kita melaksanakan berbagai kegiatan, kemudian supaya istiqomah. Yang pertama adalah ya memang tidak ada yang lebih pas kecuali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti baginda Rasulullah itu menuntunkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik gitu. Ya. Jadi wahai zat yang membolak-balikkan ya hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Itu jadi kita ini mendapatkan hidayah dari Allah berupa keimanan, kemudian agama kita Islam. Nah, kemudian ditambah dengan dorongan doa ini ya. Jadi yang utuh dulu adalah agama kita Islam sampai dengan Allah memanggil kita. Nah, karena hati ini adalah tadi tidak stabil, maka yang kita bisa adalah mohon kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ya kegiatan kita, amal kita itu yang rutin meskipun sedikit, nah, itu tapi kita laksanakan gitu. Itu justru akan lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahabbul a'mal ilallah atwamuha wa in qalla kan itu ya. Jadi beberapa amal yang justru dicintai Allah adalah sedikit tetap meskipun rutin tapi meskipun sedikit ya. Tadi aja gitu misalkan ya ada yang tiap hari berinfak sekian tapi rutin gitu ya. Ada yang tiap malam bangun baca Al-Quran setiap berapa halaman itu tapi dia rutin, itu lebih baik gitu. Nah, apalagi sholat malamnya gitu ya. Nah itu Bapak sekalian tips satu adalah berdoa kepada Allah, kemudian yang berikutnya adalah ajak gitu. Nah kemudian tidak kalah penting adalah ternyata kita itu ya kumpulnya ya orang-orang yang soleh gitu ya. Jadi orang yang soleh itu ketika kita sedikit melenceng maka akan mengingatkan itu tidak pas lu, nah gitu. Akan mengingatkan, bahkan akan menolong kita ya. Akan mengajak kita yang tadinya sergap kok tidak kenapa kan gitu, dinasihati. Kemudian berikutnya adalah ternyata evaluasi itu menjadi penting Bapak Ibu sekalian. Kegiatan apapun kalau kita bisa evaluasi akan tambah baik ketimbang tidak sama sekali. Dan bahkan evaluasi kehidupan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman bertawakal kepada Allah dan hendaklah diri melihat apa yang telah kalian kerjakan. Jadi kita sudah melihat pekerjaan kita yang kemarin-kemarin ada yang baik, ada yang tidak baik ya. Yang tidak baik tentu kita mohon pada Allah agar Allah memberikan ampunan kepada kita. Kemudian yang baik mungkin kita pertahankan itu apa? Untuk bekal kita, dan kita melihat hari esok adalah hari akhirat. Bahwa hari akhirat adalah hari di mana kita kembali kepada Allah dan tidak akan kembali ke dunia dan selamanya. Dan bahkan seluruh amal kegiatan kita akan dilihatkan dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang tertutupi. Untuk itu sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kegiatan-kegiatan yang kemarin sudah baik, mari kita mohon pada Allah agar tetap diberikan kesempatan untuk istiqomah di dalam bertauhid, di dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, dan sekaligus ketika kita memberikan pun dalam kondisi kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengamalkan meskipun tadi sedikit tapi rutin. Kemudian kumpulan kita adalah orang-orang yang baik, orang yang selalu mengingatkan kepada kita. Dan juga yang terakhir adalah kita harus evaluasi agar kegiatan yang kita lakukan itu terpantau dengan baik. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi pribadi kami dan juga pada jamaah.
wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.